Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas R5Y ya. Ya, Bu. Ya, Bu, Oke. selamat siang, Bu. Hari ini kita masuk ke pertemuan 8 mata kuliah statistik lanjut. Ibu akan share screen. Terlihat share screen-nya? Terlihat share screen-nya? Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Diharapkan hari ini kalian dapat mengerti apa itu hipotesis, hipotesis statistik, dan uji hipotesis, mengetahui manfaat dari uji hipotesis, mengetahui jenis-jenis pengujian hipotesis, dan cara menentukan 0H1, pengertian tipe error 1, 2, dan taraf signifikansi. Oke, apa itu hipotesis? Hipotesis artinya adalah dugaan, ya. Mungkin dari dulu SMP pernah dengar ya, hipotesis itu artinya adalah dugaan. Kemudian, ketika sudah bergabung dengan hipotesis statistik, maka ini mainnya adalah dugaan tentang parameter. Parameternya itu mencakup rata-rata, varian, dan proporsi. Hipotesis statistik atau dugaan parameter itu nanti harus diuji. Jadi karena ini sifatnya baru dugaan, maka dia harus diuji secara empiris berdasarkan data. Itulah yang disebut dengan uji hipotesis. Manfaat uji hipotesis yang paling utama adalah membantu mengambil keputusan. Ya, jadi kita belajar hipotesis itu untuk apa sih gitu ya? Itu yang paling utama adalah membantu mengambil keputusan. Jadi misalnya ada seorang calon wali kota, dia ingin tahu kecamatan mana yang paling sedikit pendukungnya untuk dia misalnya ya. Nah, kalau dia menanyakan semua masyarakat di suatu kecamatan, di semua kecamatan, tentu akan memakan waktu, dana, dan tenaga. Ya. Oleh karena itu, dia mengambil yang dinamakan sampel. Ya, kita sudah belajar kemarin ya, sampling ya, dia mengambil sampel ya, yang diharapkan ini mewakili dari keadaan populasi sebenarnya. Jadi dia ambil sampel hanya beberapa, kemudian diuji hipotesis. Dari uji hipotesis ini nanti akan diketahui di kecamatan mana pendukung calon wali kota itu yang paling sedikit, sehingga dia bisa lebih konsentrasi kampanye di kecamatan yang masih sedikit masyarakat mengenalnya. Nah, jenis hipotesis statistik itu ada dua. Ya, yang pertama hipotesis nol atau dugaan awal, ini bisa dari pengalaman atau pendapat ahli. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Di beberapa buku ditulisnya HA. Nah, hipotesis alternatif ini disebut juga hipotesis tandingan. Dia merupakan lawan dari H0. Jadi harus beda, ya, harus kebalikan dari H0. Kemudian jenis pengujian hipotesis itu ada dua.
Yang pertama, uji hipotesis satu arah. Uji hipotesis satu arah ini terbagi dua, yaitu uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis sisi kanan. Kemudian yang kedua, uji hipotesis dua arah. Maksudnya apa uji hipotesis sisi kiri ya? Kita kan sudah belajar kurva ya. Masih ingat berapa wilayah di bawah kurva, berapa luasnya? Masih ingat? Dibagi menjadi dua kurvanya, kalau digabung luas wilayahnya berapa? 1 ya, Bu? 1 ya. Kanan 0,5, kiri 0,5. 0,5 kanan. Gitu ya. Nah, ini hipotesis yang satu arah berarti dia ada yang kiri dan ada yang kanan gitu ya, sesuai yang kurva yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama, kalau dia sebelah kiri, H0-nya atau hipotesis awalnya itu dia lebih besar sama dengan H1-nya lebih kecil dari ya. Kemudian kalau uji hipotesis sisi kanan, kanan berarti positif atau negatif? Kalau kanan Positif, Bu. positif ya. Ini acuannya adalah H1-nya ya. Jadi kalau kiri negatif itu dia kurang dari, kalau kanan lebih dari. Nah, tinggal H0-nya berarti kan kebalikannya ya. Kalau ini lebih di sini kurang dari, berarti ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Kemudian kalau uji hipotesis dua arah berarti satu kurva. Ya tadi seluas satu tadi. Itu tandanya dia pakai sama dengan dan tidak sama dengan. Ciri H0, kita ngebayangin nulisnya nanti gimana Ibu? Ini H0 apa H1? Cirinya kalau ada kata-kata sama dengan berarti dia H0. Ya, perhatikan ada sama dengan. Nanti kalau di soal tidak ada sama dengan berarti dia H1. Gitu, ya. Ini contohnya uji hipotesis isi susu kotak 250 ml. Ya, 250 ml. Kalau kita ingin menguji apakah isinya kurang dari 250, kita pakai yang mana? Sisi kiri, kanan, atau dua arah? Kurang dari 250. Kayaknya kurang deh dari 250. Kita pakai kiri, kanan, atau dua arah? Kanan, Bu. Kiri, Bu. Kiri, Bu. Kiri. Atau ada yang nggak percaya, kayaknya ini nggak sama dengan 250 ya. Kalau tidak sama dengan kan berarti bisa lebih, bisa kurang. Kayaknya nggak tepat nih 250. Itu pakai sisi mana? Kiri, kanan, atau dua arah? Dua arah. Dua arah, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar cara membacanya. Membaca, menelaah kata-kata yang kita jiwantahkan dalam bentuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1. Pertama, seorang dokter paru-paru menyatakan bahwa proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Lebih dari 30%. Mengandung sama dengan atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak mengandung sama dengan, berarti dia H0 atau H1? H1, Bu. H1. Mengandung sama dengan. Ya. Berarti kita masukkan, kenapa lambangnya P? Karena dia proporsi, biasa dalam bentuk persen. Berarti dia H1, karena dia tidak mengandung sama dengan. H1-nya proporsinya di atas 30%. Nah, H0 berarti kebalikannya. Kalau dia di atas berarti ini kurang dari, kemudian pakai tanda sama dengan. Karena dia H1-nya lebih dari, maka dia adalah pengujian satu arah kanan. Ya. Yang kedua, seorang ahli sosial kependudukan menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk desa per bulan kurang dari 2 juta. Kurang dari mengandung sama dengan atau tidak? Iya, Bu. Kurang dari 3 juta mengandung sama dengan atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Bu. Karena kurang dari berarti kalau tidak mengandung sama dengan kan berarti dia H0 apa H1? H1 Bu. Satu. H1. Kita masukkan lagi H1 karena tidak mengandung sama dengan. Kemudian tandanya kurang dari, berarti H0-nya kebalikannya yaitu lebih dari sama dengan. Ingat, dia pakai tanda sama dengan H0-nya. Ditanyakan apakah hal itu benar. Nah, untuk tahu benar atau tidaknya kita pakai uji gitu ya. Nah, sekarang kita hanya coba menentukan dulu dengan kalimat ini H0-nya apa, H1-nya apa gitu ya. Karena kalau kita salah menentukan H0 H1, walaupun ujinya benar nanti kesimpulannya jadi salah. Berikutnya, menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah itu benar? Sebanyak 60 kali per menit. Berarti kan sama dengan 60 kali per menit. Ya. Berarti kalau sama dengan berarti dia uji satu arah atau dua arah? Dua arah Bu. Dua arah, sama dengan 60. Nah, kalau sama dengan 60, berarti sisanya H1-nya kebalikannya, yaitu tidak sama dengan. tidak sama dengan. Gitu ya caranya ya. Jadi kebalikannya. Nah, kemudian ada soal ini. Seorang dosen menyatakan bahwa rata-rata nilai mahasiswa pada mata kuliah statistik lanjut tidak ada yang lebih dari 90. Tidak ada yang lebih dari 90. 90 itu masuk atau tidak? Tidak Bu. Masuk atau tidak 90? Tidak ada yang lebih dari 90. Masuk. Masuk. Masuk, ya masuk. Berarti ada nggak nilai mahasiswa yang 90? Ada. Ada. Ada Bu. Ada nggak nilai mahasiswa yang 95? Tidak ada. Tidak. Tidak Bu. Ada nggak nilai mahasiswa yang 70? Ada. Ada Bu. Ada. Ada. Oke, karena di sini kata-katanya tidak ada yang lebih dari 90, ada sama dengannya? Tidak. 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 Tidak ada yang lebih dari 90. 90-nya masuk nggak? Masuk. 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 Pakai sama dengan Bu. atau tidak? Pakai Bu. Pakai Bu. Enggak, Bu. Pakai atau tidak? Enggak, Bu. Kecuali sama Pakai Bu, dengan. pakai Bu. Pakai Bu. Malik pakai nggak, Pakai Malik? Bu. Pakai Bu. Tidak lebih dari Pakai Bu. pakai. Pakai, Bu. Pakai sama dengan nggak, Lik? Pakai. 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 Alif, Pakai Bu. pakai nggak, Alif? Pakai Bu. Pakai. Berarti dia H0 apa H1? H0 Bu. H0, karena mengandung sama dengan. Berarti rata-ratanya kurang dari atau lebih dari 90? Kurang dari 90. Kurang dari. Kurang dari sama Bu. dengan ya. Ya. Kurang dari atau sama dengan 90. Dari sama dengan 90. Gitu ya. Kemudian H1-nya apa? Lebih dari. Lebih dari Oh, lebih dari 90. 90. Gitu ya cara menentukannya. Ya, Bu. Oke, ini arah pengujian satu arah atau dua arah? Dua. Satu Satu arah, arah. satu arah. Satu arah. Satu Satu arah. arah, kanan apa kiri? Kiri Bu. Kiri atau kanan? Kiri. Lebih dari Kanan Kiri, Bu. Bu. Kalau lebih dari, kita lihat patokannya H1. Kanan.
Kanan, Bu. Kanan. Ada Kanan, Bu, kanan. Kanan, kanan. gitu ya. Oke, selanjutnya. Menurut kepala sekolah, rata-rata nilai UAN siswanya minimal 85. Minimal 85. Berarti ada yang nilainya 80 atau tidak? Tidak. Ada yang nilainya 80 nggak? Ada. Tidak ada. Ada yang nilainya 100? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Bu, ada. Ada, Bu. Karena minimal Ada, Bu. 85. Ada. Menganalisa kata-kata nih. Ingin menguji apakah itu benar. Minimal 85. Berarti 85 ini masuk atau tidak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Berarti Masuk, pakai Bu. tanda Masuk. Sama Sama dengan sama dengan dengan. Dengan Lebih Berarti besar. itu H0 atau H1? lebih besar. H1. Nol. Hanol. Nol. Berarti Nol, Bu. dia Lebih Lebih besar atau sama dengan sama dengan 85. 85. 85. 5. Gitu ya. Yo. Berarti H1-nya Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil dari 85. Kecil dari 85. 85. Pengujian satu arah atau dua arah? satu arah. Satu arah. Arah. Arah, Bu. Arah. Kanan atau kiri? Kanan. Kiri. Kanan, Bu. Boleh. Kanan atau kiri? Kiri. Kenapa Kiri. kiri? Satunya. satunya Karena satunya kurang dari, Bu. Dari. Oke, gitu ya. Soal berikutnya. Yofi Putrananda. Iya, Bu. Ada soal sebuah minuman kaleng bertuliskan 250 ml. Namun Rudi tidak percaya dan menyatakan bahwa isinya kurang dari itu. Jadi setiap pernyataan itu harus diuji, benar nggak? Gitu ya. Seperti misalnya pabrik rokok menyatakan bahwa kandungan nikotin rokok produknya 0,0 sekian. Nah, apakah ketika pabrik rokok menyatakan seperti itu, BP POM misalnya langsung percaya? Kan tidak ya, harus diuji dulu. Nah, salah satunya nanti selain diuji secara laboratorium, hasilnya itu diuji secara statistik, gitu ya. Nah, jadi di sini Rudi tidak percaya kalau itu minumannya 250 ml. Berarti H0-nya apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan Kurang 250? Kurang dari, Bu. Kurang dari 250, Bu. Kalau kata-katanya Rudi tidak percaya bahwa 250, berarti bisa kurang dari, bisa lebih dari nggak? Bisa. Bisa. Bu. juga, Bu. Ya, bisa nggak? Ternyata cuma nggak 250, pas tuh 251 misalnya. Itu kan sudah tidak sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kemasannya misalnya. Nah, berarti itu gimana? Pakai lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Lebih dari sama dengan. Pakai keduanya, Bu. Pakai keduanya, berarti yang mana? Satu Dua arah arah. atau dua arah? Dua arah. Dua arah. Dua arah, Bu. Dua arah, Bu. Dua arah. Dua arah, Bu. Kalau dia nggak menyatakan lebih dari, kurang dari, berarti dia pakai yang sama dengan. Berarti ingat H0 itu mengandung sama dengan, berarti dia sama dengan. Berarti kebalikannya H1.
Pakai tanda Tidak apa? sama dengan. Tidak sama Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan 200. Ini pengujian apa namanya? Satu arah atau dua arah? Dua arah. Dua arah, Bu. Dua arah. Dua arah. Dua arah. Gitu ya. Pengujian dua arah. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Cukup? Cukup jelas? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Oke, kemudian nanti kita juga akan menentukan, jadi ada beberapa kesalahan pada pengujian ya. Jadi tadi kalau kita tidak jeli menganalisa kata-katanya, bisa jadi nanti akan terjadi kesalahan-kesalahan ini ya. Kesalahan misalnya akibat menolak, harusnya H0 yang benar, tapi disalahkan, atau kebalikannya. Harusnya H0-nya ditolak tapi diterima gitu ya. Itu kesalahan pada pengujian. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih, statistik lanjut kita akan pelajari mengenai prosedur pengujian analisis. Jadi, yang pertama itu adalah merumuskan hipotesis. Jika H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan, tadi ya, tidak sama dengan, maka itu disebut pengujian satu atau dua arah. Dua arah, Bu. Dua arah. Kalau dua arah itu apa sih, Bu, maksudnya? Dua arah itu berarti daerah H1-nya itu ada di kanan kiri nih, ada di ujung-ujungnya. Daerah H1. Daerah H0-nya ada di tengah. Maksudnya apa sih, Bu? Daerah H1, H0 gitu ya. Nah, nanti kita pelajari ya. Daerah H0, H1. Kita pelajari dulu sampai selesai. Kemudian jika H1 lebih dari, tadi ya, sudah ya, lebih dari berarti dia H1-nya di sebelah kanan. H0-nya sisanya. Ini satu pihak saja. Yang disebut dua pihak, dua sisi itu seperti ini. Ya, di kanan kiri ada daerah H1, di tengahnya H0. Kalau satu pihak kanan, berarti di kanan, di ujung kanan saja daerah H1, H0-nya di kiri sampai ujung. Kemudian kalau dia lebih kecil, maka dia daerah sisi kiri, berarti H1-nya di kiri. Nah, tadi yang pertama kita menentukan, merumuskan hipotesis, ya. Sudah tadi H0, H1, bagaimana cara menentukannya. Kemudian ada 3 ya, ada kanan, kiri, dan dua arah. Kemudian yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau taraf nyata. Jadi misalnya dengan taraf kepercayaan 99%, berarti errornya berapa persen? 1%. 1%, Bu. Alfa ini 1. iya, jadi alfa ini didapat dari 100 dikurangi tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaannya 90%, berarti alfanya 10%. gitu ya, karena pasti ada faktor errornya ya, jadi tidak mungkin tingkat kepercayaannya sampai 100%. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Nah, ini jadi di statistik lanjut ini kita belajar ya, selanjutnya membandingkan antara tabel dengan uji. Kemarin sudah ya cara membaca tabel, itu ada tabel Z, tabel T, tabel F. Mungkin ini di statistik dasar sudah. Dan uji chi square atau chi kuadrat. Nah, jadi misalnya didapatkan tabel itu 1,6. Di tabel nih kita baca, oh dari taraf signifikansinya tadi, terus berapa derajat bebasnya, itu dapat 1,6 nih di sini. Nah, dan uji yang kita
hitung, jadi membandingkan antara uji yang kita hitung dengan tabel. Itu aja terus. Letaknya di mana? Nah, di tabel 1,6. Nah, ternyata uji yang kita hitung hasilnya 1. Berarti dia di daerah biru atau di daerah putih? Tabelnya ini adalah titik ininya ya, 1,6. Dia sebagai patokan 1,6. Nah, kita dapat dari perhitungan apakah itu pakai uji T, F, dan Z, itu dapat 1 hasilnya. Berarti dia letaknya di daerah biru atau di daerah putih? Putih, Bu. Putih. Daerah putih. Nah, di daerah putih berarti dia H0 atau H1? Hanol. H0, Bu. Kalau dia di Nol. Nah, terus apa hubungannya Bu di H0 H1? Nah, misalnya dengan contoh aja ya, misalnya di kasus yang ini, misalnya di kasus ini, dia ternyata H0 tadi daerah putih, berarti kan yang ini, ya berarti proporsinya berapa? Kurang dari sama dengan 30%, betul? Iya, Bu. Berarti pernyataan dokter itu benar atau salah? Kalau ternyata didapatkan H0, ya, di mana H0 itu adalah kurang dari sama dengan 30%, berarti dokter itu pernyataannya salah atau benar? Benar, Bu. Bener. Benar? Bener, Salah. Bu. Benar apa salah? Delila benar atau salah? Kata dokter? Salah kayaknya, Bu. Salah. Ya, kenapa salah? Kurang dari itunya kan tadi yang H0. Karena dia Kurang H0 tadi hasilnya. H0 itu kurang dari sama dengan. Sedangkan si dokter ngomongnya lebih dari Lebih dari. 30%. Nah, gitu caranya ya. Lagi ya, misalnya. Nanti lebih dalamnya ini di pertemuan berikutnya ya. Apakah kita pakai uji T, uji F ya. Jadi tadi kerjaannya itu membandingkan antara tabel dengan perhitungan, tabel dengan uji, tabel dengan uji. Ya. Misalnya ini didapatkan dari tabel itu 0,5. Misalnya pakai yang 2 arah, 0,5. Berarti di sini 0,5, di sini juga 0,5. Tapi di daerah minus gitu ya. Bisa dipahami ini 2 arah ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau kita dapat nih dari Bisa, baca Bu. tabel, pakainya 2 arah berarti 0,5-nya di 2 tempat. Tapi di sini minus ya. Nah, ternyata dari perhitungan itu didapatkan hasil ujinya itu adalah 0,2. Berarti dia di daerah penerimaan H0 apa penolakan H0? Penolakan H0 berarti H1 ya, penerimaan H1. Didapatkan 0,2, sedangkan tabelnya 0,5. 0,2 itu letaknya di biru atau di putih? Putih. Di putih, Bu. Di putih. Berarti dia terima H0 atau terima H1? Hanol. Terima H0 apa terima H1? Ustaz. Hanol. Ini kan di yang tanda di batas ininya kan 0,5. Tadi kita uji nih, ceritanya sudah kita hitung dengan uji Z misalnya 0,2. Letak 0,2 itu di putih atau di biru? Di putih. Putih. Berarti dia H0 atau H1? H0. H0. Tapi kalau ternyata didapatkan dari hasil uji 0,7, berarti diterima atau diterima H0 atau diterima H1? Diterima H1. Terima H1, Bu. H1 ya. Coba misalnya di soal yang lain diterima H1. Misalnya ini. Seorang dosen menyatakan bahwa tidak lebih dari. Nah, dia ternyata H1. H1 berarti kan ini, ya. H1 ini. H1-nya lebih dari 90. Ya kan?
ternyata nih setelah diuji H1 kok gitu ya. Berarti pernyataan dosen itu benar atau tidak? Benar. I- Salah, Bu. Salah. Salah atau tidak? Salah. Tidak. Benar atau tidak benar? Tidak benar. Tidak benar. benar. Gitu ya. Nah, jadi kita lihatnya gitu, dilihat dia di daerah H0 apa H1, terus kita lihat di sini dia masuknya H0 apa H1. Kalau misalnya di sini tadi H0, oh berarti pernyataan dosennya benar. Tapi karena ini H1, berarti nilainya di atas 90 mah berarti 91 sekian. Sedangkan kata dosennya tidak ada yang lebih dari 90. Berarti pernyataan dosen tersebut salah. Seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya setelah diuji dan dibandingkan dengan tabel, didapatkanlah kesimpulan apakah diterima H0 atau diterima H1. Kalau diterima H0, berarti ditolak H1. Atau terima H1, berarti tolak H0. Gitu aja ya, kebalikannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Cukup? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Nanti tugasnya Ibu share di grup ya. Baik, kalau sudah jelas, Ibu absen dulu sekarang. Rizka masuk ke kampus juga ya, berarti. Nunggu di luar, Bu. Oh di luar, tapi boleh lewat satpam ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Masih rame mahasiswa. Berarti udah nggak seketat dulu ya. Iya, seperti. Udah PPKM-nya udah turun level 1 ya katanya sekarang. Iya, Bu. Ya, Bu, udah level 1, Bu. Mudah-mudahan segera bisa tatap muka ya. Tapi kalau Unindra kemungkinan Amin, Bu. Amin. enakan tatap muka apa tatap maya? Tatap muka, Bu. Tatap Enak muka, tatap Bu. muka. Muka ya bisa jajan ya. Tatap muka, Bu. Iya, Bu. Tatap muka, Bu. Ini Tapi habis UTS, Bu. kamu berarti udah 3 semester ya? Tatap muka, Bu. Kelamaan. Udah 3 semester ya? Udah ini kata apa? Lewat Zoom. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Bu, maaf, Bu. Baterai saya mau habis, Bu. Siapa ya? Ini Ibu sambil buka Sika ini. Rizka? Atau Mau siapa? habis, Bu. Nama? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya Friska, Bu Bu. Friska, Bu. Loading Oh, stop dulu. absensinya. Oke, nanti Ibu absen. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Hati-hati, Friska. Hati, Fris. Nggak ada Friska. Muhammad Sahrul Tajudin. Alif ada tadi ya. Hadir, Bu. Hadir. Fauji Ihja Fajar. Hadir, Bu. Heskel. Hadir, Bu. Aditya Rakel. Hadir. Anak Aditya Rakel ada. Hadir, Bu. Nanda Cahya. Hadir, Bu. Cesar Novian. Hadir, Bu. Raditya Reviansa. Raditya ada. Eza Sahala. Hadir, Bu. Yofi.
Hadir, Bu. Hadir. Mina ada tadi ya. Delila ada. Ikhwan, Hadir, Bu. Orlikon ada ya tadi. Orlikon, Hadir, Bu. Yoga, di rumah ada AC-nya. Yoga ada Yoga. Yoga, Dimas, Hadir, Bu. Abdul Hair, Hadir, Bu. Irfan Ajhari. Irfan ada. Tadi ada, Bu. Yang lagi di luar tuh, Bu, yang lagi kerja apa Oh, tadi? gitu. Oke. Sofa Musalifah. Sofa. Adimas ada ya? Ada, Bu, ada, Bu. Okta ada. Algi Fahri. Algi Fahri kayaknya nggak hadir-hadir ya? Ini sehat, Algi. Alhamdulillah, sehat. Ada, Algi ada. Algi ada? Algi ada. Abdul Abda. Mic-nya rusak, Bu, dia, Bu. Abdul Abda. Bu, izin Bu, tadi sinyalnya jelek Bu, saya lagi di itu Siapa Algi? Irfan Azhari Bu, mohon maaf Bu, tadi iya, sinyalnya sudah. jelek. Iya tadi sudah. Ya. Mas Fahri. Terima kasih Bu. Sama-sama. Fahri. Pak Hari udah nggak kuliah, Bu. Oh udah nggak kuliah. Pindah, Bu. Pindah kemana? STIP dia, Bu. Kemana? Pelayaran kayak. STIP pelayaran. Oh pelayan. Pelayaran, Bu. Ada Kak? Ada Kak? Rizka ada. Luffy. Luffy ada. Rizky Nurswandi. Ada, Bu. Muhammad Gozali. Muhammad Gozali nggak ada. Malik Ismail. Hadir Bu. Upuh Dwi. Hadir, Bu. Rainaldi Wijaya. Hadir Bu. MH. Ada ya MH ya? Ada, Bu, ada. Rastra Ada MH. Aditya. Nggak ada Rastra. Tridharma. Hadir, Bu. Hadir. Oke, ada yang belum di absen? Sudah semua ya. Baik, Ibu simpan dulu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dulu kelasnya. Tugasnya nanti Ibu share. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.